عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat pada kita sekalian, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita dapat meniti dalam kehidupan ini di atas titian yang kokoh, yang kuat, yakni siratul mustaqim, jalan yang lurus berupa al-Islam. Semoga salawat dan salam Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, yang senantiasa mencontoh atau menyontoh teladani sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini mari kita sama-sama menyelami makna beberapa ayat Al-Quran sebagaimana tadi sudah dibacakan pada awal majelis ini, yaitu surah Ali Imran dari ayat yang ke-18 insyaallah hingga ayat yang ke-20. Mari para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kalimat syahida pada umumnya kita sudah memahami artinya adalah menyaksikan. Namun ada arti atau makna yang lain seperti yang termaktub di dalam tafsir Jalalain ini. Yakni bayyana li khalqihi bid dalaili wal ayat. Itu Allah telah menjelaskan bagi segenap makhluknya, tentunya bil khusus manusia dan jin, dengan berupa dalil-dalil di dalam ayat Al-Quran wal ayat, ya, dan juga ayat-ayat Al-Quran. Ulang lagi bahwa bid-dalail, yaitu dalil-dalil, tentunya
berupa ayat secara qauliyah dan kauniyah. Ayat qauliyah yang termaktub dalam Al-Qur'an, ayat-ayat kauniyah yang dapat kita lihat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati atau yang disembah kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir ini tertulis ay la ma'buda fil wujudi bihaqqin, yakni tidak ada yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala belaka secara benar. Wal malaikatu, dan juga para malaikat. Di dalam tafsir sebelumnya ditulis syahida bidzalika, juga menyatakan hal yang sama tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala seperti pada awal ayat ini. Bil iqrar, dengan ikrar, dengan ucapan. Wa ulul ilmi minal anbiya'i wal mu'minina bil i'tiqadi wal lafzi. Yang dimaksud dengan wa ulul ilmi yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu dari kalangan al-anbiya, para nabi, dan juga mukminin, orang-orang beriman, dengan penuh keyakinan dan dengan lafaz, dengan ikrar pula atau dengan ucapan yang jelas. Qa'iman bil qisti, yaitu para malaikat juga orang-orang yang berilmu, ya ini di kalangan para nabi tentunya, dan orang-orang yang beriman yang meyakini akan kebenaran bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain daripada Dia, selain Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu mereka tegak ya, dalam sikap hidup keadilan, dalam keadilan. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bahwasanya Islam ini, agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi segenap hambanya, di dalamnya adalah mengandung ketegasan di dalam berbuat keadilan. Mengingat peradaban ataupun hawa nafsu manusia dengan berbagai macam keinginannya, maka cenderung kebanyakan daripada manusia mereka melanggar akan prinsip-prinsip hidup keadilan ini atau berbuat keadilan. Maka wajib kita syukuri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam ini agar kita bisa tetap berlaku adil dalam kehidupan ini, dengan memposisikan bahwa diri kita manusia adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala ciptakan hanya untuk menjadi hamba, menjadi yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna daripada keadilan pula bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah patut kita yakini, patut kita imani bahwasanya satu-satunya yang kita ibadati dalam hidup ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah,
lanjutan ayat tadi, la ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia. Jadi selaras dengan penggalan ayat sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada segenap makhluknya, makhluk ciptaannya, baik itu malaikat, manusia, jin, dan segenap alam semesta ini, langit, bumi, dan segala isinya, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah. Al-Azizul Hakim, bahwasanya Allah itu dialah yang maha perkasa, ya. Perkasa di dalam hal ini adalah fi mulkihi, di dalam kerajaannya, artinya di dalam kekuasaan, memiliki seluruh atau mempunyai kekuasaan atas seluruh ciptaannya. Al-Hakim, yakni yang maha bijaksana di dalam mengatur tentang hukum-hukumnya dan peraturan-peraturan yang dijalankan oleh segenap hambanya dalam kehidupan dunia ini. Kemudian ayat yang ke-19, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya ad-din di sisi Allah hanyalah al-Islam. Maksudnya adalah ad-din yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala huwal Islam. Ini bernama al-Islam, yaitu agama Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, dan tidaklah berselisih, tidaklah berikhtilaf orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Siapa mereka yang telah diberikan Alkitab ini, para ikhwan dan akhwat? Yakni al-Yahudu wan Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Meskipun ayat ini, para ikhwan dan akhwat,